video Saudara Dias selaku Panglima Tertinggi Laskar Agung Macan Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada hari ini Senin tanggal 12 Desember 2022 di Umah Kulon, Keraton Kasepuhan Cirebon, kami keluarga besar Trah Kasepuhan memberikan klarifikasi terkait beredarnya video dari Saudara Dias yang merupakan Panglima Tertinggi Laskar Agung Macan Ali, bahwa penyampaian Saudara Dedi Setiadi atau Saudara Dias dalam video tersebut terkait kesultanan di Keraton Kesultanan Kasepuhan Cirebon adalah merupakan pembohongan publik. Adapun kebohongan publik tersebut adalah A. Menyatakan tidak ada konflik di Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Pernyataan tersebut sangat janggal, bahkan bohong, kecuali Saudara Dias adalah orang dari luar Cirebon atau di luar Pulau Jawa yang sudah seyogianya tidak mengetahui konflik internal di Kesultanan Kasepuhan. Dari kegiatan penggembokan sampai adanya gugatan, seluruh lapisan masyarakat pun tahu dalam Kesultanan Kasepuhan Cirebon telah terjadi konflik yang sampai sekarang belum terselesaikan. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan pernyataan Saudara Dias di akhir video tersebut yang meminta pemerintah mengambil sikap tegas siapa sultan yang sebenarnya. Pernyataan di akhir video tersebut jelas Saudara Dias mengakui ada konflik di Kesultanan Kasepuhan. Jadi, pernyataan tidak ada konflik di Kesultanan Kasepuhan adalah pernyataan bohong atau menyiarkan kabar bohong sehingga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. B. Menyatakan Laskar Agung Macan Ali adalah bagian dari perangkat Kesultanan Kasepuhan. Pernyataan tersebut menyesatkan tanpa bisa memperlihatkan bukti pengesahan dari Kesultanan Kasepuhan. Faktanya, Macan Ali adalah dibentuk hanya atas restu almarhum Saudara Arif Nata Diningrat yang pada waktu itu mengaku sebagai Sultan Kasepuhan. Pernyataan tersebut bisa menyesatkan masyarakat dengan dasar legitimasi yang ngawur, yaitu menyebutkan sejumlah pejabat daerah yang terlibat di dalamnya, yaitu menyebutkan disaksikan oleh Ketua DPR RI Bapak Ade Komarudin mewakili Panglima TNI Marskal TNI Kamarsuta dan pejabat tinggi Polri. Laskar Macan Ali adalah komunitas dan atau paguyuban yang didirikan hanyalah atas restu almarhum Arif Nata Diningrat, bukan atas dasar kesepakatan keluarga besar Trah Kasepuhan. Dan Dias dan anggota Macan Ali adalah pihak luar di luar Kesultanan Kasepuhan dan bukanlah yang dibentuk dari keluarga sedarah atau keturunan keluarga besar Trah Kasepuhan. C. Menyatakan gelar kesultanan atau pemimpin kelungguhan Kesultanan Cirebon adalah ada tradisi turun-temurun seorang Sultan Cirebon, ayahnya harus sultan karena ada perjanjian pada abad ke-18 di mana pemimpin kelungguhan adalah anak laki-laki sah dan kandung sehat jasmani rohani. Pernyataan tersebut hanya asal bunyi karena tidak bisa membedakan mana yang disebut kelungguhan dan mana yang disebut sultan. Apalagi pernyataan tersebut tidak bisa menunjukkan perjanjian abad ke-18 yang mana dan tidak didasarkan fakta sejarah di mana pemimpin kelungguhan adalah harus dipilih dari kerabat dan keluarga besar Trah Kasepuhan.
Sedangkan penobatan seorang sultan tidak harus dari anak laki-laki seorang sultan. Tidak memahami fakta sejarah. Jadi kelumpuhan dan sultan adalah dua hal yang berbeda. D. Menyatakan sultan kesepuhan yang sah adalah Sultan Luqman. Pernyataan ini adalah keliru tanpa memahami dan berdasarkan fakta sejarah dan fakta hukum. Faktanya, Raharjo Jali adalah Sultan Kasepuhan yang sudah diangkat keluarga besar Trah Kasepuhan. Sedangkan Luqman bukan keturunan sedara dengan Sultan Sepuh 11. Dan Luqman bukan Sultan Kasepuhan. Terbukti telah tertolak oleh masyarakat Cirebon. E. Menyatakan tidak faham dan tidak mengenal siapa Raharjo Jali. Dan menganggap yang membuat konflik adalah orang-orang di luar tatanan adat daerah. Pernyataan ini adalah ujaran kebencian yang menyerang martabat, kehormatan, nama baik seseorang. Pernyataan yang aneh kecuali saudara Dias tinggal di luar Cirebon atau jauh di pedalaman. Dan dari berita penggembokan Keraton Kesepuhan yang viral, demo besar-besaran sampai adanya gugatan di pengadilan, rasanya semua orang sudah mengenal siapa Raharjo Jali. Apalagi saudara Dias yang mengaku sebagai panglima tertinggi Macan Ali seharusnya lebih memahami siapa Raharjo Jali. Pernyataan yang membuat konflik adalah orang-orang di luar daerah adalah pernyataan yang menuduh terhadap masyarakat tertentu tanpa didasarkan bukti. Bahwa berdasarkan pernyataan saudara Dias tersebut di atas, tanpa didukung bukti dan fakta yang jelas, yaitu fakta hukum dan fakta sejarah, maka dapat disimpulkan pernyataan saudara Dias adalah kebohongan publik dengan menyiarkan kabar bohong, sehingga dapat meresahkan masyarakat pada umumnya, dan pernyataan tersebut tidak ada atau tanpa ada konfirmasi kepada yang memiliki fakta hukum dan fakta sejarah. Ini sudah ada masing-masing. Oleh karena itu jangan ikut campur sih. Ini urusannya kerabat keraton Kesepuhan. Ya kan? Saudara Dias itu siapa? Memang saudara kami dari ibunya, kerabat Keraton Prabowo. Bukan kerabat Keraton Kesepuhan. Jadi dalam hal ini jangan ikut-ikutan. Hanya karena kedekatan dengan keluarga Arif. Itu silakan aja sah-sah. Dan jangan membawa Laskar Macan Ali. Macan Ali itu lambang Cirebon. Itu ormas. Boleh untuk menjaga tatanan adat, yang budaya. Terima kasih. Tapi harus netral dong. Semuanya jangan pihak sana dengan pihak sini. Tahu bahwa di Keraton Kesepuhan itu sedang konflik sampai di pengadilan. Nggak mengatakan tidak ada. Tidak ada konflik sampai pengadilan kok. Hanya sayangnya pengadilan itu harusnya memutuskan siapa. Tidak. Terlepas dari semua itu, mau ngakui atau tidak bahwa Raharjo adalah sultan kami dari keluarga besar Keraton Kesepuhan. Karena agar saudara Dias mengerti. Ya, cukup itu yang Sebuah mungkin Pak Gustan ada yang disampaikan ke media, silakan Pak Gustan. Saudara Dedi Setiadi alias saudara Dias itu adalah betul-betul pembohongan publik, karena yang bersangkutan tanpa memberikan konfirmasi kepada pemilik fakta hukum dan fakta sejarah langsung memberikan pendapat, sehingga pendapat ini salah dan itu menimbulkan
besar akan mengambil ataupun melakukan langkah hukum sesegera mungkin agar ini bisa diselesaikan secara hukum di Polda Jawa Barat. Kesultanan Kasepuhan itu menjadi semakin runcing hanya karena adanya statement-statement yang menyesatkan. Itu bisa kami jerat dari kebohongan publik, menyiarkan kabar bohong secara hukum. Kami akan melakukan upaya hukum. Kami sebagai kuasa Sultan II akan melakukan upaya hukum ke arah sana. Mungkin rekan-rekan media apa ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin buat rekan-rekan media, satu hal yang sering dihembus-hembuskan oleh keluarga besar Lukman itu adalah bahwa nenek saya itu adalah seorang selir. Ini tolong, saya ingin klarifikasi lagi di sini bahwa nenek saya bukanlah seorang selir. Nenek saya dinikahi oleh Sultan Suko XI setelah istri pertamanya Raden Ayu Raja Pamrat itu meninggal di tahun 1922. Dan nenek saya dinikahi oleh Sultan Suko XI pada tahun 1925. Dan Sultan Suko XI itu menghembuskan napas terakhirnya pun di dalam pangkuan nenek saya di rumah Kulon. Saya itu perlu ingin klarifikasi lagi kepada masyarakat Cirebon. Iya, terima kasih. Ya.